Haleluya, Shalom bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Hari ini saya akan berbagi berkat dan kabar baik tentang firman Kristus yang terambil di dalam Yohanes pasal 13 yang akan saya bacakan buat saudara. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepada Petrus, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangankan kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Saudara, kisah ini terjadi sebelum Tuhan Yesus naik ke karya terakhirnya di dalam kehidupannya, yaitu mengubah kutuk menjadi berkat keselamatan bagi kita semua. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita agungkan, ahli dalam membuat kutuk menjadi berkat. Haleluya, amin. Di dalam kisah ini menggambarkan suatu makna rohani ketika Tuhan Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya. Dan kalau kita tahu, kaki itu adalah bagian yang paling kotor dalam kehidupan manusia, karena kaki digunakan untuk berjalan. Di dalam perjalanan mungkin ada debu dan berbagai-bagai macam kotoran, karena kaki digunakan untuk berjalan kemana-mana. Sehingga pada waktu orang itu pulang, yang dibasuh pertama kali apanya, saudara? Pasti yang dibasuh adalah kaki terlebih dahulu, nggak mungkin yang lainnya. Di sini kita mendapat suatu gambaran bahwa pembasuhan hidup kita harus dibasuh tiap hari dengan firman Tuhan. Kenapa? Jiwa kita, pikiran, kehendak itu sering banget kotor, saudara. Kalau kotor, nggak dibasuh sama firman Tuhan, pasti kita akan jatuh ke dalam dosa dan kesalahan-kesalahan yang besar. Karena firman itu tugasnya membasuh dan menyucikan. Menyucikan dengan air dan firman, bukan hanya dengan firman Tuhan, tetapi kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang adalah kebenaran Allah, yaitu firman dan Roh Kudus yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan orang percaya.
Tuhan Yesus melakukan bagian ini karena dia tahu murid-murid pasti akan tergoncang pada waktu nanti dia disalibkan. Murid-murid akan tergoncang pada waktu melihat Tuhan Yesus disiksa begitu rupa. Saudara, mungkin sebagian orang atau banyak orang mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Saya katakan benar, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tapi bagi kita orang percaya, Yesus bukan sembarangan orang. Yesus adalah firman dan roh Allah yang digantung di kayu salib untuk menjadi berkat buat kita. Ada banyak orang yang memaksakan kitab kepercayaannya untuk menentang Alkitab supaya sama dengan kitab mereka. Tetapi saya mau katakan, Alkitab tidak bisa disamakan dengan kitab manapun. Karena di Alkitab yang merupakan cinta kasih Tuhan atas manusia. Yaitu siapa? Orang-orang yang dipilih melalui firman dan Roh Kudus. Yaitu siapa, saudara? Anda dan saya. Berbahagialah kita, saudara. Mungkin salib adalah suatu kebodohan bagi orang yang menganggapnya suatu kebodohan. Tetapi bagi kita, orang yang percaya, salib adalah berkat yang luar biasa. Dan waktu kita menghargai salib sebagai anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti bahwa dosa kita telah dibasuh, disekah oleh firman dan roh Allah. Oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Waktu kita menghargai karya salib di dalam kehidupan kita, keselamatan yang kekal itu ada dalam kehidupan kita. Banyak orang juga berkata, kalau gitu enak aja dong kita berbuat dosa setiap hari. Karena kita sudah ditebus oleh kuasa salib Kristus. Saya mau kasih tahu saudara, semakin orang mencintai Allah, semakin orang menghargai karya salib Kristus. Saya mau kasih tahu, semakin orang itu jauh daripada dosa. Jikalau orang sering jatuh di dalam dosa dan perbuatan jahat, saya mau kasih tahu, sudah pasti orang itu tidak menghargai anugerah dan kebenaran firman Allah. Karena barang siapa yang menghargai kebenaran firman Tuhan dan menghargai karya salib Kristus, hidupnya otomatis akan jauh daripada dosa. Seperti yang telah dilakukan oleh murid-murid Kristus. Amin. Di dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, saya mau katakan, sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, sorga dan kita tidak berdamai, saudara. Tidak ada kata damai. Dan kita akan binasa. Karena tidak ada satupun di bawah kolong langit ini ataupun di bumi ini, manusia siapapun dia, yang bisa menyeimbangkan hukuman dosa dengan kasih karunia Allah. Nggak ada, saudara. Siapa yang bisa? Nggak ada. Selain daripada Allah sendiri yang adalah firman dan roh Allah, manusia yang sempurna, manusia yang keluar daripada Allah Bapa, yaitu firman-Nya dan roh-Nya, itu yang menyempurnakan hukum dosa menjadi kebenaran yang sejati di kayu salib. Kita menerima firman dan roh-Nya yang dahsyat itu, sehingga iblis boleh mendakwa kita, manusia boleh mendakwa kita, tapi kita sebagai orang yang percaya akan karya kebenaran Kristus, iman kita tidak akan pernah goyah. Karena kita tahu anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali di Galatia 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi sekalipun kami atau
seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara, di luar Alkitab yang memberitakan Injil, memalsukan Injil, memutarbalikkan cerita dan sejarah tentang Injil yang dituliskan oleh para rasul. Sorry, saya mau katakan, terkutuklah dia. Karena kebenaran yang sejati adalah saksi hidup murid-murid Kristus, yaitu firman yang dituliskan oleh murid-muridnya melalui apa? Kesaksian kehidupan Tuhan Yesus pada waktu dia melayani 3,5 tahun. Wow, luar biasa. Paulus mengatakan, jangankan manusia, malaikat aja saudara, yang memutarbalikkan Alkitab, sejarah, kisah-kisah Alkitab, terkutuklah dia. Apalagi manusia, malaikat aja dibilang terkutuk, apalagi manusia saudara. Tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, kita menerima kebenaran itu. Dan kita dimerdekakan oleh kebenaran Allah. Dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Haleluya, karena kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita harus bangga. Mulai saat ini, dimanapun saudara berada, hargailah anugerah dan karya Kristus di dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian, saudara dan saya akan berjalan dalam kasih dan keselamatan dan berkat-berkat ilahi akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang dan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Glory.